Kali ini saya akan mencoba tutorial sedikit ya untuk mengunggah materi di LMS. Yang pertama tentu kita login dengan akun kita masing-masing. Kita masuk, akan tampil seperti ini. Mata pelajaran yang kita ampu akan muncul. Jadi untuk mempermudah Anda boleh mengubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian pilih mata pelajaran yang akan kita tambah materinya. Di sini saya ambil contoh mata pelajaran saya produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Oke, kita lihat ada 4 kategori atau pengelompokan. Yang pertama materi, itu berisi semacam modul dan sebagainya, ataupun materi yang bisa didapat dari link YouTube, entah itu YouTube kita atau YouTube orang lain. Yang kedua pertemuan, ini merupakan metode pengganti tatap muka. Kita bisa menggunakan tatap maya di sini, atau juga bisa menggunakan metode di sini ada forum diskusi. Kenapa harus di sini forum diskusi bukan chat di WhatsApp? Kalau di sini semua akan terekam oleh sistem, sedangkan kalau menggunakan chat di WhatsApp itu bisa siswa bisa clear chat dan sebagainya, sehingga percakapan itu menjadi hilang. Tetapi di sini akan semua terekod urut per tanggal, per jam, sehingga kita tahu perkembangan anak-anak kita. Ada salah satu teman kita yang bilang siswa kita pada masa pandemi butuh interaksi. Melalui pertemuan inilah kita bisa berinteraksi untuk saat ini. Kemudian bagian berikutnya adalah tugas. Tugas di sini adalah tempat di mana kita mengatur penugasan yang kita berikan kepada siswa. Tugas baik itu tugas berupa portofolio, tugas video, dan lain sebagainya, yang semua bisa diunggah di sini. Terkhusus untuk video yang diunggah cukup linknya saja dan video diupload di YouTube masing-masing siswa. Kemudian di bagian penilaian di sini kita masukkan semua ulangan harian, PTS, PAS, PAT, semua kita masukkan di sini. Nah, untuk penilaian ini supaya mempermudah kita, untuk penilaian itu semua menggunakan pilihan ganda. Untuk penilaian keterampilan itu bisa menggunakan tugas, penugasan dalam pembelajaran harian, bukan masuk dalam penilaian, terutama penilaian akhir semester atau akhir tahun pelajaran. Jadi penilaian akhir semester atau akhir tahun pelajaran kita cukup penilaian dengan pilihan ganda. Unjuk kerja semua di tugas bisa diusahakan sebagus mungkin sehingga layak diupload di YouTube, dan kira-kira seperti itu ya gambaran penggunaan LMS. Jadi sangat luas. Nah, kita masuk ke bagian pertama kali ini adalah bagaimana cara kita mengupload materi setelah kita masuk ke ke LMS bagian kita. Kita lihat di sini ya. Kalau mau cari mata pelajaran kita itu di kursus yang saya ikuti itu akan keluar mata pelajaran yang kita ampu semua. Nah, setelah ini jangan lupa hidupkan mode ubah, kita klik hidupkan mode ubah. Nah, coba perhatikan bedanya ya. Dengan hidupkan mode ubah, di sebelah kanan masing-masing ini akan ada satu menu tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, disinilah kita bisa menambahkan materi-materi yang akan kita upload. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, ketika mode ubah dimatikan kita tidak bisa melakukan apapun di sini. Tetapi ketika hidupkan mode ubah dan mode ubah hidup akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini saya ambil contoh, saya akan mengupload sebuah modul
tambah sebuah aktivitas. Nah, akan ada pilihan seperti ini ya. Nah, kita pilih file, tambahkan. Nah, namanya kita ketik nama modul atau nama materi bagian pertama ini. Seperti contohnya misalnya saya akan ketik bab 1 produksi massal. Kita tulis deskripsi singkat dari mata pelajaran ini, yaitu materi. Boleh juga kita kosongkan ya. Dan kewirausahaan bab 1 tentang produksi massal. Nah, ini tidak wajib diisi, bisa dikosongkan saja. Nah, kalau mau diisi dan ditampilkan penjelasannya itu ini harus dicentang, tampilkan deskripsi di halaman kursus. Nah, kemudian filenya gimana? Ini ada file, ada tanda panah ke bawah, ini kita klik. Kemudian akan pilih unggah berkas, kita pilih unggah berkas, choose file. Kita cari filenya di mana. Bab 1 produksi massal, kita buka, choose file. Unggah. Akan muncul di sini. Ya. Nah, ini file yang akan diunduh peserta didik kita nantinya. Kemudian kita bisa setting tampilan, tidak usah ya, kita otomatiskan saja. Pengaturan modul umum kita bebaskan saja. Nah, ini kita bisa menambahkan akses, pembatasan akses nanti di bagian bab 2 kita akan nampak ya. Nah, penjelasan aktivitas jangan lupa diubah menjadi aktivitas otomatis bila terpenuhi. Apabila kita ingin membatasi siswa dalam membaca, kita berharap membaca dibuka paling lambat tanggal berapa, itu ini bisa kita aktifkan. Diharapkan selesai pada itu bisa kita aktifkan, tapi bisa juga tidak kita aktifkan. Ini penting untuk materi yang harus terpenuhi di akhir semester. Tujuannya apa? Dengan kita aktifkan ini, maka kita akan bisa membedakan siswa yang terlambat mengakses materi dan yang tidak. Itu saja. Nah, kali ini karena ini materi pertama, ini tidak saya aktifkan dan pembatasan akses juga tidak ada. Selesai, simpan kembali ke kursus. Nah, kita lihat. Bab 1 produksi massal, materi produk kreatif dan kewirausahaan bab 1 tentang produksi massal. Sudah ada di sini. Muncul. Nah, sekarang misalnya saya akan menambah bab 2. Tujuannya saya menambah bab 2 ini adalah untuk menjelaskan pembatasan akses. Kita lihat dulu bab 2 itu apa. Bab 2 itu perakitan produk. Ya, misalnya file, lagi ya, file, tambahkan bab 2 perakitan produk. Ini kita kosongkan saja, kita unggah filenya, terus file bab 2 perakitan produk, kita unggah file. Nah, sama seperti ini. Nah, silakan diperhatikan di sini. Tambahkan pembatasan. Misalnya dalam materi ini saya mewajibkan siswa untuk membaca bab 1 dulu baru bab ini. Jadi bab ini tidak akan bisa dibaca apabila bab 1 belum dibaca. Maka di sini penyelesaian aktivitas bisa kita pilih bab 1. Harus ditandai selesai. Tambahkan pembatasan. Oke, Udah, pembatasan sudah muncul ya. Jadi ini kalau mau kita tambah lagi. Penyelesaian aktivitas jangan lupa
otomatis ini tidak, kalau perlu nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa, simpan kembali kursus. Kita lihat bedanya. Kita lihat di bab 2 terbatas, tidak tersedia kecuali aktivitas bab 1 produksi massal ditandai selesai. Oke, itu Bapak Ibu sedikit tutorial tentang mengupload modul atau materi di LMS. Oke, terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Tetap semangat.